Nah, sekarang ini kita lanjutkan lagi cerita terbarunya. Elbaf, pulau para raksasa itu gempar nih oleh teriakan malam tersebut. Monster-monster mengerikan merayap dari bayang-bayang sendiri. Itu terlahir dari ketakutan anak-anak yang telah diculik. Mereka bukan sekedar ilusi biasa loh. Setiap langkahnya itu menghancurkan area tersebut, di mana setiap raungan ngebakkan darah. Nah, para kesatria suci itu menyangka itu akan mematahkan semangat dari raksasa Elbaf. Tetapi mungkin mereka lupa ya, raksasa tidak pernah berlutut dan takut pada mimpi buruk. Nah, di tengah kekacauan itu, Skuper Gaban itu melesat ke arah sana. Kapaknya itu diperlihatkan, sementara Jewelry Pony dengan napas tersengal itu memaksakan tubuhnya berubah wujud ke nikah palsu yang bersinar sekejap sebelum pudar. Nah, kita harus menyelamatkan mereka, bisiknya dengan nada seperti itu. Tapi di balik kejauhan sana, monster mirip seperti Big Mom sudah mengangkat kapaknya. Sementara itu di Hachinosu, Sang dan juga Monkey D. Gap, dua legenda dari dunia yang berbeda nih, terpaksa bersatu untuk menghentikan ambisi gelap Kuroige Marshal Death yang telah menguasai senjata kuno penghancur peradaban. Pertempuran dari dua front ini tidak hanya menentukan nasib satu pulau, tapi juga masa depan seluruh dunia dan tatanan dunia baru. Di tengah gejolak itu, angin membawa bisikan tentang seorang pemuda berkacing jerami tersebut. Nah, Monkey D. Luffy, cucu dari Gap sendiri kan, yang bersama krunya berlayar menuju pusat konflik. Takdir mempertemukan mereka dengan para pejuang dari generasi sebelumnya, membentuk aliansi tak terduga. Dan satu hal yang pasti, ketika raksasa bangkit, legenda kembali bangkit pula. Generasi baru mengambil alih, dunia tidak akan pernah sama lagi, dan pertempuran terbesar dalam sejarah di Elbaf sendiri akhirnya dimulai. Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Mediatif untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex, Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Sonel Desi, nanti kita akan review anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke ceritanya. Nah gini nakama, saat itu kekacauan benar-benar meledak di berbagai penjuru desa. Monster-monster mimpi buruk yang diciptakan Gillingham menyebar dengan sangat cepat. Itu ngebuat penduduk pada ketakutan ya. Jumlah mereka ternyata jauh lebih banyak dari dugaan sebelumnya. Meskipun beberapa sudah berhasil ditumbangkan, gelombang monster baru terus saja bermunculan tanpa henti. Anak-anak raksasa yang diculik oleh para kesatria suci memang hanya 10 orang. Tetapi yang mengejutkan, satu anak tidak hanya melahirkan satu monster saja. Dari satu anak bisa tercipta beberapa monster sekaligus. Tak heran ya nakama, ancaman yang melanda Elbaf terasa makin menakutkan lagi. Mereka itu tidak hanya menyerang sekitaran sekolahan Walrus saja loh, melainkan itu menyebar ke berbagai desa di seluruh dunia matahari. Nah, para raksasa tentu tidak tinggal diam nih. Begitu tahu bahwa biang keladi semua itu adalah ulah para kesatria suci pemerintahan dunia, mereka segera mengangkatkan senjata. Namun perlawanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ada raksasa yang dengan mudah menumbangkan monster-monster tersebut, tapi banyak juga yang kelabakan di tempat itu. Ketakutan di antara para raksasa ternyata tidak merata. Ada yang lemah, ada yang cukup kuat, dan ada yang luar biasa tangguh pula. Nah, yang menarik nakama, beberapa monster yang memiliki bentuk menyerupai wanita raksasa yang ternyata merupakan perwujudan dari ibu dan anak-anak raksasa itu sendiri. Para prajurit laki-laki di Elbaf tanpa ragu menyerang wujud monster yang menyerupai istri mereka. Karena itulah para prajurit wanita itu akhirnya pada turun tangan. Itu menghancurkan monster-monster dengan ketegasan yang luar biasa tuh. Ada satu monster yang begitu mengerikan. Monster itu berwujud mirip seperti Big Mom. Kejadian kelam saat Big Mom pernah mengamuk di Elbaf ternyata itu masih menjadi mimpi buruk yang membekas di ingatan anak-anak Elbaf loh. Tak heran, bentuk monster yang lain dari ketakutan mereka pun menyerupai sosok mengerikan itu. Menghadapi Big Mom jelas jauh lebih sulit dibandingkan melawan monster lainnya.
Kita tahu bahwa raksasa-raksasa dewasa bersumpah bahwa pemerintahan dunia tidak akan pernah bisa menundukkan negeri tersebut. Mereka itu bertekad menumpas semua monster di sana, memukul mundur para kesatria suci dan menyelamatkan anak-anak yang telah diculiknya. Tapi itu semua lebih mudah diucapkan daripada dilakukan kan? Monster-monster baru terus saja bermunculan, bahkan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Semakin lama mereka hidup, semakin besar pula kekuatan yang mereka miliki. Karena itulah cuy, raksasa-raksasa itu harus bertindak dengan cepat. Jika tidak, monster-monster itu bisa menjadi ancaman yang tak terkendali kan. Sementara itu panel berpindah lagi. Di tempat lain diperlihatkan Franky bersama dengan Ripley, Bonnie dan juga Lilith bertemu dengan Dory dan juga Broggy. Kapal bajak laut Giant Warrior itu mereka jatuh akibat serangan monster ular perempuan yang sempat dibahas sebelumnya. Suku bergaban yang tadinya bersama mereka sudah bergegas pergi untuk mencari para kesatria suci kan. Bonnie sendiri tampak tidak bisa tinggal diam. Dia bersikeras untuk mengejar kesatria suci dan menyelamatkan anak-anak raksasa lainnya. Keyakinannya bertemu pada kemampuan Distorted Future miliknya yang bisa mengubahnya menjadi wujud seperti Nika. Tapi masalahnya itu adalah perubahan itu sangatlah membebani tubuh Bonnie loh. Dalam beberapa detik saja energi Bonnie langsung terserap habis. Ditambah lagi wujud Nika tiruannya itu jauh lebih lemah dibandingkan Nika yang asli. Untungnya ya cuy, Lilith dan Ripley itu berhasil menahan Bonnie agar tidak bertindak secara gagabah. Ripley bahkan mengingatkan bahwa pria tua yang berusaha pergi itu adalah suaminya sendiri, tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ia meminta Bonnie untuk percaya penuh pada kekuatan suaminya yang legendaris tersebut. Nah, mendengarkan hal itu, Franky penasaran siapa sebenarnya pria tua itu. Di sini Ripley pun menjawab bahwa di Elbaf pria ini dikenal dengan nama Yasa, tapi nama aslinya adalah Scooper Gaban, salah satu kru legendaris milik bajak laut Oro Jackson Goldie Roger. Tentu saja Franky terkejut bukan main tuh. Siapa yang tidak tahu reputasi fenomenal dari Scooper Gaban, rival dari Silver Rally. Nah, meskipun Gaban sudah bergerak ya, Ripley itu tidak ingin mereka hanya tinggal diam di sana. Ia segera mengajak Franky dan para bajak laut Giant Warrior ngebantu memburu monster-monster yang terus saja bermunculan. Sementara Bonnie dan Lilith diminta untuk tetap di tempat aman. Bonnie yang merasa dirinya juga seorang petarung di sana langsung berubah ke mode dewasanya dan bersikeras ingin ikut segera bertarung. Meski sadar betul dirinya itu belum siap menghadapi para kesatria suci kan. Di sisi lain agama, Kolon berjalan di barisan depan bersama para anak-anak raksasa yang masih terpengaruh kekuatan kesatria suci. Meski sudah sadar dari tidur mereka, tubuh anak-anak itu tetap berjalan secara otomatis. Itu menuju tempat yang diinginkan oleh para kesatria. Kolon terus berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan teman-temannya, sementara para monster mengawasi mereka dari kejauhan. Nah, di tempat lain sendiri ya, keadaan makin memanas. Gunko menghubungi Gorose yang melaporkan bahwa kekacauan besar berhasil mereka ciptakan di Elbaf. Anak-anak raksasa telah ditangkap dan sekolahan serta perpustakaan sudah dihancurkan atau setidaknya diperintahkan untuk dihancurkan. Meskipun para raksasa belum merespon itu, Gunko yakin betul mereka sedang mempertimbangkannya. Nah, di sini Gunko juga menggambarkan bahwa ada sedikit tambahan ketika 4 kru topi jerami termasuk Jinbe muncul, tapi Gunko mengklaim dirinya sudah berhasil menangani mereka dengan kekuatan panah pengikat miliknya. Di sini mendengarkan keterlibatan kru topi jerami, jelas ya Gorose langsung curiga. Mereka ingin tahu apakah Luffy, Zoro dan Sanji juga sudah muncul. Rupanya setelah insiden di Egghead, Gorose mulai memperhitungkan kekuatan Zoro Sanji tidak hanya sebagai mungkin di Luffy saja. Pengalaman mereka bertarung langsung melawan Gorose di Egghead membuat reputasi Zoro Sanji naik ke level yang sangat berbahaya. Ya, benar-benar luar biasa sih trio monster itu sendiri. Kita mengingat betul bagaimana Nazuro selaku Gorose bahkan menambahkan bahwa saat bertarung dengan Zoro itu ia sempat merasakan aura haki Ryuma, sang dewa pedang, dalam diri Roronoa-Zoro yang kala itu bersinar terang. Ia pun menduga bahwa Zoro mungkin adalah keturunan dari si samurai Ryuma itu sendiri, yang ternyata itu memang benar Reso, karena Zoro berasal dari keluarga Shimotsuki. Itulah kebenaran pastinya. Menurut Nazuro sendiri itu akan sangat berbahaya jika suku bergaban melatih Luffy dan Zoro secara bersamaan. Bukan hanya Dewa Matahari yang akan semakin kuat, tetapi Zoro juga berpotensi ngebangkitan kekuatan Dewa Pedang. Nah, apalagi mimpi tentang sesuatu yang mengerikan untuk Zoro sendiri itu sudah dimunculkan beberapa chapter ke belakang ya. Gunko menegaskan bahwa sejauh ini Luffy, Zoro, Sanji belum pada terlibat.
tapi ia memperingatkan bahwa cepat atau lambat ketiganya pasti akan ikut campur. Karena itu guru itu memerintahkan agar para kesatria suci sebisa mungkin menghindari konflik besar dengan mereka semuanya, supaya fokus pada misi utama, yakni menundukkan pulau raksasa Elbaf. Misi yang sangat penting kan sebagai persiapan untuk perang besar Ragnarok itu akan terjadi nanti. Nah sekarang ini situasi makin memanas di Elbaf. Pertempuran tak terelakkan pun berlangsung di pulau tersebut. Para prajurit raksasa yang sebelumnya menghindari konflik kini harus menghadapi pilihan lebih sulit lagi kan. Sebagai bangsa yang telah lama dikenal dengan kekuatan dan semangat tempurnya luar biasa itu, mereka tahu betul bahwa meskipun damai telah lama mengisi tanah mereka itu, ancaman besar sudah di depan mata. Bangsa raksasa Elbaf yang dikenal sebagai pejuang sejati menghadapi dilema terbesarnya, tunduk pada tekanan dari pemerintahan dunia atau mempertahankan kemerdekaan mereka. Meskipun harganya harus dibayarkan itu adalah nyawa anak-anak tersebut loh. Jarul, pemimpin salah satu suku raksasa, berdiri dengan tegap dalam pertimbangan pilihan yang ada. Suaranya yang berat namun penuh tekad terdengar melalui denden musik, alat komunikasi yang memungkinkan suaranya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Elbaf. Meskipun hatinya dipenuhi kegelisahan karena nasib anak raksasa yang terancam itu, Jarul sendiri tak ingin tunduk begitu saja pada pemerintahan kesatria suci. Ia tahu bahwa kekuatan bangsa mereka terletak pada kebebasan bertarung demi keadilan kehormatan itu kan. Nah dalam hati ia merasa bahwa meski sulit mereka tidak bisa menyerah pada tekanan pihak luar. Sebagai bangsa yang telah bertarung berulang-ulang kali, sejarah mereka yang penuh dengan peperangan perjuangan tidak akan bisa dilupakan begitu saja, karena perang suci itu terus saja berlangsung. Sementara itu nakama, di tempat lain ketegangan makin terasa ya. Terlihat itu di Pulau Hachinosu pertempuran besar sudah dimulai. Garp dan juga Sang, dua sosok legendaris yang tak asing lagi bagi dunia luar, kini harus bekerja sama menghadapi ancaman besar yang datang dari Kurohige dan kelompoknya. Ini adalah kali kedua bagi Garp beraliansi dengan seorang bajak laut loh. Sebelumnya ia pernah berkolaborasi dengan Rogers untuk melawan bajak laut Rocks yang notabene itu adalah guru dari Sang sendiri. Dan kini ia harus melawan Kurohige yang semakin berbahaya dengan beraliansi dengan Sang nih. Keputusan beraliansi dengan Sang bukanlah keputusan mudah, tapi Garp tahu betul bahwa tanpa kekuatan gabungan mereka, Kurohige akan semakin kuat dan sulit dihentikan kan. Sang dengan ketenangannya yang khas mulai mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Ia tahu betul bahwa perang besar yang sedang mengancam dunia tidak bisa dihindari. Era ini seperti eranya Battle Royale. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan seluruh tatanan sejarah dunia baru. Sebuah kabar tiba mengabarkan bahwa Elbaf sedang kacau balau akibat kedatangan kesatria suci yang dikirim oleh pemerintahan dunia. Mereka datang dengan kekuatan luar biasa tuh, siap merebut para pejuang raksasa, membawa mereka ke dalam kekuasaan perang. Namun Sang tidak bisa membiarkan itu terjadi begitu saja kan. Jika pemerintahan dunia berhasil merekrut raksasa Elbaf, maka kekuatan mereka dalam perang besar akan jauh lebih besar. Oleh karena itu Sang harus mengambil keputusan sangat tepat. Nah yang menarik nakama, di tengah kebingungannya itu ya, Sang itu memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada pertempuran melawan Kurohige. Meskipun masalah di Elbaf sangat mendesak ya, ia yakin bahwa Luffy dan kawan-kawannya itu bersama dengan suku pergaban yang memiliki kekuatan luar biasa akan mampu menghadapinya. Sang merasa bahwa pertempuran di Hachinosu lebih mendesak karena Kurohige saat ini sudah mulai menguasai senjata kuno yang bisa sangat berbahaya jika tidak segera dihentikan. Nah situasi itulah yang ngebuatnya harus tetap fokus kembali ke keadaan Elbaf. Situasi yang panas itu di sana, para raksasa harus memilih apakah mereka akan tunduk pada kesatria suci atau melawan untuk membela tanah mereka. Jarul setelah merenung sejenak akhirnya membuat keputusan yang berani. Melalui denden musik, suara Jarul terdengar dengan jelas di seluruh penjuru dunia, mengumumkan bahwa meskipun mereka telah lama hidup dalam kedamaian, identitas asli mereka adalah sebagai bangsa pejuang. Mereka tidak akan menyerah begitu saja kepada pihak kesatria suci kan. Raksasa Elbaf akan bertarung sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah mereka dan melindungi anak-anak tersebut. Apapun yang terjadi, meskipun situasi itu sangat sulit ya, Jarul yakin betul bahwa para raksasa akan bangkit dan berjuang untuk kebebasan semata. Perang yang akan datang sudah di depan mata ya, dan para raksasa Elbaf siap menghadapinya dengan penuh semangat dan keberanian itu. Dalam hati mereka terpatri tekad untuk tidak membiarkan siapapun merampas kebebasan tersebut, apalagi dari tangan-tangan yang tidak mereka percayai. Kini perjuangan besar akan dimulai dan nasib seluruh dunia tergantung pada keputusan yang mereka buat dalam waktu sangat singkat. Nah saat pertempuran di Pulau Elbaf makin memuncak itu, angin perubahan mulai terasa. Bangsa raksasa yang sebelumnya hidup tenang dan damai kini harus bersiap menghadapi ancaman yang bahkan lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi waktu itu.
Keputusan Jarul untuk menentang Kesatria Suci dan melawan kekuatan luar yang berusaha menguasai tanah mereka itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun semangat juang yang mengalir dalam darah raksasa Elbaf tidak bisa dibendung begitu saja. Mereka adalah bangsa pejuang. Ingat itu ya, tidak akan membiarkan siapapun mengambil kebebasan mereka. Ya gimana aja, sejarahnya itu adalah Nordic Asgardian nakama. Nah itu yang membuat semangat mereka itu membara. Di sisi lain, pertempuran Hachinosu makin rumit. Sangga bekerja sama untuk menghadapi Kuroige yang semakin kuat saja. Meskipun aliansi antara Sang yang dikenal sebagai seorang bajak laut legendaris dan Garp, seorang pahlawan angkatan laut yang legendaris dihormati pula, mungkin terdengar tidak biasa. Kenyataan ini adalah langkah yang sangat diperlukan. Kuroige selama ini menyusun kekuatan secara diam-diam, kini mulai menunjukkan taringnya lagi. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan buaya iblisnya yang legendaris, tapi juga menguasai senjata kuno yang bisa mengubah jalannya perang. Garp dan Sang tahu betul bahwa jika Kuroige dibiarkan bebas, dunia akan berada dalam bahaya besar. Garp yang sudah lama bertarung dengan para bajak laut dan juga penyelamat dunia itu merasakan ketegangan yang makin meningkat lagi ya. Meskipun usia sudah tidak muda lagi, semangatnya bertarung melindungi dunia tidak pernah padam. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa dia bisa berdiri berdampingan dengan kelompok Sang. Meskipun kedua mereka datang dari dunia yang berbeda, perjuangan itu di Hachinosu makin seru tuh. Perang antara Sang, Garp, dan Kuroige seolah-olah menjadi simbol perlawanan terakhir terhadap tirani yang bisa menguasai sejarah dunia sendiri. Sementara itu di Elbaf, persiapan pertempuran makin intens. Pasukan raksasa Elbaf yang telah dilatih sejak kecil berperang itu kini bersiap untuk pertempuran yang menentukan nasib. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, tekad mereka untuk melindungi tanah mereka dan kebangsaan raksasa tersebut itu jauh lebih kuat dari apapun. Mereka tahu betul bahwa jika mereka kalah, bukan hanya tanah mereka yang akan direbut, tapi juga nasib bangsa masa depan mereka, generasi baru juga akan hilang selamanya. Kekuatan raksasa Elbaf meskipun besar ya, tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Mereka membutuhkan bantuan dari sekutu, terutama Sang dan juga Garp yang sedang bertempur di Hachinosu. Waktu tidak berpihak pada mereka. Kesatria Suci yang dikirim oleh pemerintahan dunia tidak hanya kuat, tapi juga memiliki keahlian dalam pertempuran yang bisa mengalahkan pasukan Elbaf jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jarul tahu betul bahwa ia harus mengambil keputusan besar bertahan hidup. Di tengah kebingungannya, ia memutuskan untuk meminta bantuan dari para sekutu yang jauh itu, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip mereka untuk sementara waktu. Kabar pun tersebar lagi. Pasukan Sang mulai bergerak ke arah Elbaf memberikan bantuan di sana sebagian. Kemampuan strategisnya itu sangatlah ditunggu. Tetapi di sisi lain, sebelum itu Sang sempat meledakkan kekuatan luar biasa dari kemampuan pedang Dewa Kamusarinya, dan itu hampir membunuh sebagian dari pasukan dari Kuroige. Nah, tengkorak itu terbelah jadi dua dan Kuroige aja terkejut melihat serangan luar biasa dari Akagami Sang sendiri. Kekuatan besar itu tak terhindarkan lagi ya. Kuroige yang juga semakin kaget dengan kekuatan dari Sang itu akhirnya bersiap menghadapi pertempuran lanjutan nanti. Orang-orang dari kelompok kapal bajak laut Akagami Sang itu benar-benar mengerikan cuy. Ben Beckman juga ada di tempat itu. Wah, itu bakal menjadi pertempuran seru ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bab pertempuran dahsyat Elbaf dan Hachinosu akhirnya makin berlanjut lagi. Kemenangan datang dengan pengorbanan mahal. Bangsa raksasa berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka. Namun tanah Elbaf hancur lebur oleh pertempuran. Sang dan Garp berhasil menghentikan Kuroige sementara waktu, tapi kekuatan senjata kuno sempat meninggalkan luka yang dalam bagi dunia. Ledakan Kamusari sudah diciptakan sendiri dan kru dari Luffy serta kru lainnya dari Akagami itu saling membantu kaptennya itu. Di balik semua itu, ancaman lebih besar masih mengintai. Bayangan pemerintahan dunia dan Im Sama masih aja berlanjut pada tatanan dunia baru itu sendiri nakama. Wow, ke depan bakalan menjadi lebih menarik lagi sih. Sepakat nakama? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.